Bab 276. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk menggunakan kekerasan? Setelah dihancurkan oleh badai spasial berkali-kali, kekuatan meningkat satu tingkat lagi, terutama dengan penguasaan tubuh ilahi emas yang agung. Berdiri di sini dan membiarkan pihak lain membunuh bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam satu gerakan. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, alasan mengapa orang ini melompat keluar adalah untuk mempertahankan pertarungannya dengan yang mulia sejati jiwa yang baru lahir dan formasi jiwa. Tentu saja, dia tidak mau membuang terlalu banyak waktu untuknya. Banyak orang yang pernah melihat kesombongan Song Si sebelumnya, jadi mereka sangat tenang saat mengatakan ini. Semuanya, cucuku ini biasanya sangat rendah hati. Jarang sekali ia ingin memperebutkan juara pertama, namun pada akhirnya hadiahnya diberikan oleh seseorang dengan cara yang tidak bermoral. Dia pasti punya hak untuk marah. Beri dia waktu untuk menyelesaikannya sehingga dia tidak memiliki sifat jahat di dalam dirinya. Bagaimana dengan itu? Di Thunder Eagle yang membubung di langit, seorang lelaki tua berpakaian perak tersenyum. Kaisar Guntur, aku akan memberi cucumu waktu 15 menit. Kata Kaisar Qian. Kaisar Li dan Crimson Crow mengangguk sedikit. Karena Kaisar Guntur telah berbicara secara pribadi, tidak ada apa-apa untuk menunggu sebentar. Terima kasih, kakek dan senior. Lei Gensheng membalas, hantu tua menutupi darah, orang lain mungkin takut dengan apimu, tapi aku tidak. Dia melangkah keluar perlahan. Pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Garis-garis ular listrik berwarna perak melompat keluar seolah-olah mereka hidup, mengeluarkan suara berderak. Tubuhnya sedikit membesar dan menjadi lebih tinggi. Memperkenalkan. Guntur yang memekakkan telinga meletus dengan kekuatan nomologis petir, dan langit menjadi gelap. Ki spiritual langit dan bumi nyaman, dan angin bersiul. Petir itu secara samar-samar berubah menjadi dewa, seperti dewa petir yang turun ke dunia, membawa malapetaka surgawi. Banyak orang jenius yang merasa malu karena rendah diri mereka terhadap aura itu, dan bahkan Feng Wu, Qian Wuji, dan para jenius top lainnya pun terkejut. Thunder Saffron, kamu benar-benar siap mengeluarkan modalmu untuk memungkinkan fisik dewa petirnya mencapai terobosan kecil. Kaisar Qian mau tidak mau melihat lagi Lei Gensheng. Hehe, kerajaan Guntur benar-benar melakukan hal seperti petir. Kamu suka menakut-nakuti orang secara tiba-tiba. Kaisar Li berkata dengan sinis. Mata Kaisar Gagak Merah tampak dingin. Dengan penerus seperti itu, kerajaan Guntur akan menjadi ancaman besar di masa depan. Untungnya, kerajaan Guntur berada jauh dari ras Gagak Merah dan mereka tidak akan terpengaruh saat ini. Anak ini bersedia menanggung kesulitan dan keselamatan siang dan malam di 9 surga Guntur. Jika tidak, dia mengandalkan sumber daya juga tidak akan banyak membantu. Penguasa Guntur tersenyum. Semua orang tahu bahwa dia sedikit sombong. Song Si mengerucutkan bibirnya. Orang-orang tua ini sangat membosankan. Hasil pertempurannya belum keluar. Apa yang bisa dibanggakan? Suasana awalnya khusyuk dirusak oleh kata-katanya. Beberapa orang yang gugup hampir kaget. Apakah orang ini selalu tidak masuk akal? Xuan Busheng tidak berdaya. Mungkin satu-satunya alasan dia berhasil berbicara dengan pria ini adalah karena Song Si menganggap sifat main-mainnya sangat menarik. Perkataannya sukses membuat marah penerus negara lain. Ditambah dengan sebelumnya. Lu Yoyo menutupi wajahnya, sekarang saya mengerti mengapa dia mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan sekte hantu surgawi di depan umum. Dengan dia seperti ini, kemanapun dia pergi, faksinya mungkin akan terpengaruh. Putri Kultus Setan Langit memandang Song Si dengan bingung dan tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu impulsif. Bahkan jika dia ingin mengundangnya, dia seharusnya tidak memberitahu banyak orang. Dari mana rasa percaya dirinya berasal? Sekarang, tidak hanya ada orang jenius dari generasi yang sama, tetapi ada juga orang setingkat 3 raja yang mengawasinya. Sang putri merasa pria yang terkesan angkuh dan angkuh ini penuh misteri sehingga membuatnya ingin menyelidiki lebih jauh. Feng Wu mengepalkan tangannya dan menjadi lebih bertekad. Aku akan mencari tahu rahasiamu. Chen Yiling memakai topengnya lagi. Matanya yang indah melihat sekeliling, tapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak lagi terburu-buru untuk melarikan diri dari orang ini. Petir berkelap-kelip dengan keras di mata Lei Gensheng. Dia mengamati Song Si dalam-dalam dan menemukan bahwa orang ini benar-benar tidak melakukan tindakan pencegahan apapun.
Penghinaan seperti ini membuatnya sedikit marah. Hari ini, saya akan menunjukkan mantra dan keterampilan kerajaan Guntur. Astaga! Terdengar sedikit suara gesekan di udara. Dengan kilatan cahaya perak, Lei Gensheng telah meninju dada Song Si dengan keras. Saat itulah petir yang menggemparkan bumi menyebar. Petir yang lebat meledak pada titik kontak, membuat Song Si terbang dan meninggalkan celah di tanah. Lei Gensheng mendarat di posisi Song Si. Pupil matanya mengerut saat dia melihat sosok terbang itu. Dia benar-benar tidak membalas atau membela. Dia melihat tinjunya. Ada sedikit pembengkakan di tangan peraknya yang mengkilat. Saya benar-benar melukai diri saya sendiri ketika memukul orang yang tidak berdaya. Lei Gensheng tercengang. Mengingat pukulan tadi, rasanya tidak terasa seperti mengenai darah dan daging. Sebaliknya, rasanya seperti dia bertabrakan dengan artefak Numinous dengan tangan kosong. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan suara serak, tubuh fisikmu sebenarnya lebih kuat dari milikku. Keduanya adalah daging dan darah, jadi tinjunya seharusnya lebih keras dari dada pihak lain, tapi dia terluka. Perbedaannya terlihat jelas. Di udara, berbagai pembangkit tenaga listrik yang menyaksikan pertempuran juga terdiam. Thunder Saffron, yang baru saja sombong dan pamer, berdiri dengan kaget. Tatapannya mengamati pakaian robek di dadanya. Ada bekas tinju tambahan di sana, tapi Song Si tidak terluka serius. Dia menarik napas dalam-dalam. Bagaimana Raja Bela Diri Inti Emas dapat mengembangkan fisiknya hingga tingkat ini? Bahkan binatang iblis pun tidak dapat memiliki fisik sekuat itu. Senyumannya menghilang, dan alisnya berkerut erat. Daging dan darahnya seperti emas. Ini adalah tubuh ilahi emas penguasaan hebat. Tubuhnya sebanding dengan artefak Numinous. Tingkat kultivasi Kaisar Qian cukup tinggi dan dia memahami situasinya. Dia memandang keluarga Ye. Dia memiliki garis keturunan emas dari keluarga Yemyu. Tetua keluarga Ye buru-buru menyangkalnya. Mustahil. Kekuatan garis keturunan keluarga Ye saya tidak pernah mengalir. Terlebih lagi, keluarga Yeku belum menghasilkan tubuh ilahi penguasaan hebat selama 10.000 tahun. Oh, kalau begitu, itu masih merupakan tubuh ilahi emas terhubung. Seharusnya itu belum mencapai penguasaan hebat saat ini, bukan? Itu hanya bisa dilakukan setidaknya di ranah transformasi jiwa, kan? Penguasa negara Li mengamati Song Si yang bangkit dari tanah. Dia benar-benar ingin menangkapnya dan mempelajarinya. Ayah, saat kita membentuk formasi untuk membunuhnya, tubuh fisik orang ini sudah sangat menakutkan, tapi dia tidak sekuat sekarang. Qian Wuji diam-diam menjelaskan apa yang mungkin terjadi dalam periode waktu mereka tersingkir. Artinya, tubuh fisik orang ini jelas telah membaik dalam waktu singkat. Apa? Ketika Kaisar Qian mendengar itu, ekspresinya berubah serius. Kalau begitu, rahasianya bahkan lebih berharga daripada harta karun Numinous tiada tara yang kita pikirkan sebelumnya. Salah satunya adalah dia tidak pernah mati, dan yang lainnya adalah peningkatan pesat pada tubuhnya. Orang ini harus dijatuhkan. Putra mahkota Gagak Merah segera menjelaskan situasinya kepada Kaisar Gagak Merah di sampingnya. Liba hampir sama. Dalam sekejap, mata ketiga raja dan Kaisar Iblis berbinar. Ketika mereka melihat Song Si lagi, tatapan mereka sudah berubah. Dia tidak sedang melihat musuh, tapi harta karun yang tiada tara. Di tengah debu yang memenuhi langit, Song Si berdiri seperti ikan mas dan menepuk dadanya. Kekuatan petir yang menyerang tubuhnya dipaksa keluar, dan tanda tangan perak dengan cepat menghilang. Pakaiannya yang compang-camping merupakan artefak Dharma yang mulai memperbaiki diri. Namun mungkin karena sudah dirusak berkali-kali, kali ini tidak berhasil sehingga menyebabkan area dada masih mengalami kerusakan. Sudah waktunya mengganti pakaianku. Jika memang tidak ada cara lain, aku akan menggunakan kekuatan nomologis untuk memadatkan pakaianku. Lagu Si berkemah. Dia sengaja melepas pakaiannya saat dia mati dalam badai spasial, tapi tetap sama. Pakaian pada tingkat artefak Dharma tidak lagi cukup. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan tidak senang, Lei Gensheng, bukankah aku sudah menyuruhmu menggunakan kekerasan? Bab 277. Saya bisa melawan 10 orang seperti ini. Pada saat ini, Ziu, yang tidak terlalu menonjol di antara para ahli, berkata, ini adalah jubah Dharma yang saya berikan kepadanya. Dia masih memakainya. Sayangnya, dia bukan lagi orang itu. Dia menghela napas pelan.
Siapa yang mengira bahwa pemuda yang membantu kesejahteraan saat itu akan mengalami pertemuan seperti itu? Ketika dia melihatnya lagi, dia sudah menjadi seseorang yang harus dia waspadai. Di tanah, Lei Gensheng merasakan pukulan besar ketika Song Si mengatakan bahwa dia tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia melihatnya sekilas dan artefak Numinous, gada roh petir 9 naga, yang baru saja dia peroleh muncul di tangannya. Dia ingin menggunakannya untuk membuktikan dirinya. Kamu belum cukup kuat. Aku akan menanganimu secara langsung. Song Si menyadari bahwa tubuh ilahi emas kelas atas memang terlalu kuat. Orang ini tidak akan bisa dibunuh dalam waktu singkat. Tidak perlu membuang waktu. Cahaya redup muncul saat Song Si mengambil langkah maju, membawa gelombang energi yang kuat. Astaga! Dia berteleportasi di depan Lei Gensheng. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, terjadi ledakan sonik yang menakutkan. Energi telapak tangan berubah menjadi naga api, dan dominasi mendominasi dan memadat. Lei Gensheng masih belum yakin. Dia menggenggam tangan yang lain dan meninju. Kilatan petir yang lebat bersinar ke segala arah, sama ganas dan mendominasinya. Bang! Saat ruang terdistorsi, tubuh Lei Gensheng bergetar seolah-olah terkena letusan gunung berapi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan terbang mundur. Matanya melebar dan dia meraung, berhenti. Lei Gensheng menghentakkan kakinya dengan keras, dan sejumlah besar petir perak muncul di belakangnya. Dia mengendalikan kekuatan untuk mundur. Song Si tidak akan memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri. Dia mencapai tanah lagi, dan saat tanah hancur, dia tiba-tiba melesat, itu masih merupakan telapak tangan penakluk naga. Lei Gensheng tidak punya pilihan selain mengangkat gada roh petir 9 naga dan memaksakan kekuatan nomologisnya ke dalamnya. Mengaum. Naga petir perak besar keluar dari palu. Panjangnya 1000 kaki dan membawa aura penghancur dunia saat menyerang Song Si. Song Si tidak mundur atau menghindar. Naga api di tangannya juga membesar, dan dia menyerang ke depan tanpa rasa takut. Memperkenalkan. Kekuatan guntur dan api yang dahsyat menyebabkan ledakan dahsyat di tempat. Gempa susulan mendarat di tubuh Lei Gensheng. Dia bersembunyi dan dipaksa mundur. Dia jatuh ke tanah, pakaiannya robek dan tubuhnya hangus. Dia sebenarnya terluka oleh serangannya sendiri. Rasa malu muncul di hatinya, dan dia sangat marah. Namun, dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya, karena kaki besar yang menyala tiba-tiba jatuh dari langit seperti komet. Dia buru-buru berguling untuk menghindar. Ledakan! Song Si meninggalkan jejak kaki sedalam puluhan kaki di tanah. Gerakanmu cukup lincah. Song Si mengevaluasi dan menggunakan gerakan kaki teleportasi ilahi. Kekuatan nomologis meletus di belakangnya, dan kecepatannya meningkat saat dia melancarkan serangan kilat. Ledakan! 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 Dia seperti bom manusia yang akan meledak dimanapun dia menyentuhnya, sejumlah besar api sejati yang tertinggi menyebar dan menyegel sosok itu dengan blink. Setelah Lei Gensheng mundur sekali, dia benar-benar dirugikan, dia mundur lagi dan lagi, mengelak dan mengelak lagi dan lagi. Seorang kultivator elemen petir yang bermartabat seharusnya berada di pihak yang menyerang, namun dia dipukuli habis-habisan oleh Song Si sehingga dia hanya bisa bertahan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa seseorang akan kalah jika bertahan terlalu lama. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, terjadi ledakan dan gada roh petir 9 naga di tangannya terlempar. Dia dipukul di dada dan dihempaskan ke tanah sambil muntah darah. Jika bukan karena baju besinya adalah harta dharma bermutu tinggi yang memblokir sebagian besar kekuatan penghancur, pukulan ini akan mematahkan seluruh tulangnya. Song Si mendarat di samping. Api di tubuhnya menari-nari dan aura pedangnya berkobar. Dia tidak lagi tertarik untuk terus menyerang. Lei Gensheng, kamu kalah. Pergi ke samping. Dia tidak suka membunuh orang yang belum pernah membunuhnya. Dia tidak mau membuang-buang energinya. Aku kalah. Lei Gensheng linglung. Dia berpikir bahwa setelah 100 tahun berkultivasi dengan pahit dan menahan tubuhnya di kolam roh guntur siang dan malam, dia akan mampu mengejutkan dunia kali ini. Pada akhirnya, dia bertemu dengan orang mesum seperti hantu tua berjubah darah yang telah mengalahkannya sepenuhnya. Song Si mengerucutkan bibirnya. Setelah tubuh ilahi emasnya mencapai tingkat atas, kekuatan tempurnya telah meningkat dengan selisih yang sangat besar. Itu tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Saat ini, darah di seluruh tubuhnya mendidih.
Dia merasa penuh kekuatan dan bahkan memiliki pemikiran yang berani. Dia bisa melawan 10 orang seperti Lei Gensheng sekaligus. Kerumunan yang memberi jalan ke arena terdiam. Mereka tidak melihat hantu tua berjubah darah menekan Qian Wuji dan Li Ba. Sekarang setelah Lei Gensheng dikalahkan, itu berarti hantu tua berjubah darah tidak hanya memiliki dasar yang dalam, tetapi kekuatan tempurnya juga sangat kuat. Wajah penguasa kerajaan Guntur tampak gelap. Dia mendengus dan berkata, "Gensheng, kamu tidak rugi apa-apa. Saya bahkan belum mengembangkan tubuh ilahi penguasaan hebat. Dia sama sekali bukan rekanmu. Tubuh ilahi penguasaan agung adalah standar untuk alam transformasi jiwa. Jika seseorang ingin mengolahnya terlebih dahulu, mereka pada dasarnya harus bergantung pada kekuatan eksternal. Kalau tidak, itu tidak mungkin." "Saya mengerti, kakek." Lei Gensheng menyeka darah dari sudut mulutnya dan menatap Song Si, "Kamu menggunakan metode lain untuk meningkatkan dirimu. Itu adalah kemenangan yang tidak adil. Cepat atau lambat, aku akan melampauimu." Song Si tertawa ketika mendengar itu. "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengandalkan objek eksternal untuk berkultivasi dan hanya mengandalkan kerja kerasmu sendiri? Ini berbeda." Lei Gensheng menggelengkan kepalanya dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. "Tunggu saja. Ketika kekuatan eksternal Anda kehilangan pengaruhnya dan Anda berhenti maju, saya akan segera menyusul." Dengan itu, dia berubah menjadi sambaran petir dan pergi. Kaisar Guntur masuk akal. Hantu tua berjubah darah ini telah hidup selama 1000 tahun. Dia pasti menggunakan metode lain untuk meningkatkan fisiknya secara paksa. Kultivasinya sama sekali tidak sesuai dengan levelnya. Qian Wuji tiba-tiba bergema dengan keras. Namun nyatanya, dia mencari alasan atas kegagalannya. "Kamu hanya mengandalkan objek luar, namun sebenarnya kamu berani sombong. Anda akan mendapat balasan pada akhirnya." Li Ba mengikutinya dan meremahkannya. Saat ini, suasana hatinya jauh lebih baik. Orang yang mengalahkannya dan membuatnya menderita bukanlah seorang jenius sejati. Dia hanyalah orang tua yang mengandalkan benda luar dan sebenarnya sudah sangat tua. Potensinya masih kalah dengan potensinya. Song Si sedikit terdiam. Apakah orang-orang ini menghibur diri mereka sendiri sehingga mereka bisa merasa lebih baik atas kekalahan mereka? Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Hantu tua berjubah darah, kamu membuat keributan di pertemuan kesempatan abadi dan melakukan banyak hal tanpa ragu-ragu. Anda juga pengkhianat Great Qian. Hari ini, aku akan menangkapmu atas nama Great Qian. Kaisar Qian berbicara dengan benar dan terbuka, seolah dia menjunjung tinggi keadilan. Song Si telah menjadi perwakilan dari pemujaan setan dan harus dihukum. Dia berjalan keluar selangkah demi selangkah. Kekuatan sihirnya yang mengerikan melonjak dan berubah menjadi naga surgawi emas. Panjangnya 10.000 kaki dan auman naganya mengguncang dunia, seolah-olah dewa naga telah turun. Kekosongan dalam radius 100 mil berguncang. Kekuatan langit dan bumi berkumpul menuju naga panjang, dan awan berwarna emas. Song Si memandang ke langit dan merasakan kekuatan langit dan bumi tunduk di bawah kaki Kaisar Qian. Dia sedikit terkejut. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari ranah transformasi jiwa? Setiap gerakan dapat mengerahkan kekuatan langit dan bumi, seperti dewa dunia ini. Dia menghela nafas. Kekuatan alam transformasi jiwa memang kuat. Di dunia ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dewa. Raja-raja lain dan pusat kekuatan iblis memperlihatkan ekspresi ketakutan. Hanya beberapa yang mulia iblis besar yang tidak memberikan banyak reaksi karena mereka juga berada pada level yang sama. Kaisar Qian menginjak naga emas dan menatap Song Si. "Hantu tua berjubah darah, hentikan kultivasimu dan aku akan menyelamatkan nyawamu. Apakah aku memintamu untuk menyelamatkan hidupku?" Song Si mencibir. Ekspresinya tidak banyak berubah. Tidak peduli seberapa kuatnya Kaisar Qian, itu hanya masalah kematian di bidang pertanian. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kaisar Qian mengangkat tangannya dan bersiap untuk menangkap hantu tua berjubah darah. Tunggu, Kaisar Qian. Hantu tua berjubah darah ini tidak hanya menyinggung negara Anda. Negara saya juga musuhnya. Kami tidak setuju membiarkan Anda menangkapnya secara langsung. Meskipun penguasa negara Li merasa takut, pada akhirnya dia tetap berdiri. Tidak ingin ketinggalan untuk menemukan rahasia hantu tua berjubah darah. Bab 278. Menyentuh yang mulia iblis, membangkitkan tubuh 9 yang ilahi.
Orang ini membunuh anakku. Aku juga menginginkannya. Kaisar Gagak Merah bahkan lebih belak-belakan lagi. Dia meminta hantu tua berjubah darah, atau lebih tepatnya, dia ingin membagi harta karun itu. Kalian berdua tidak memenuhi syarat hari ini. Kaisar Qian tidak mundur. Dia melepaskan tekanan kuat tanpa ragu-ragu, menyebabkan tubuh kedua raja yang belum mencapai alam transformasi jiwa tenggelam dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Kaisar Qian benar. Mereka tidak punya hak. Sambil tertawa dingin, Yang Mulia Iblis memandang putih mendarat di belakang Songxi. Dia memutar pinggangnya dan berjalan dengan menggoda. Anak saya meninggal di tangan. Jika kamu ingin membunuh, aku akan mendapatkan bagiannya. Yang Mulia Iblis Ular Putih juga ingin berpartisipasi dalam pertarungan untuk membunuh Songxi, dan jelas bahwa hanya pembudidaya transformasi jiwa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Keluarga Ye, Sekte Fajra, dan lainnya yang memiliki dendam terhadap Songxi hanya bisa menonton dengan ekspresi pahit. Mereka tidak punya hak untuk terlibat sama sekali. Suasana menjadi aneh. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Mereka belum pernah melihat seseorang yang telah menyinggung begitu banyak musuh pada saat yang sama. Mereka juga belum pernah melihat seseorang yang memprovokasi musuhnya untuk berebut membunuh mereka. Itu sungguh konyol. Wajah Songxi berkedut. Dia sudah bersiap untuk mati, jadi mengapa mereka berempat bertarung sendirian? Tidak bisakah kamu membunuhku dulu sebelum kita berbicara tentang membaginya? Dia terbatuk. Ahem, perdamaian menghasilkan uang. Karena kalian semua ingin membunuhku, kenapa kalian tidak segera mendatangiku? Banyak orang yang tercengang ketika mendengar ini. Apa-apaan ini? Siapa yang mengambil inisiatif mencari kematian? Apakah aku salah mendengarnya? Dia meminta beberapa raja dan penguasa iblis untuk menyerang satu persatu? Bukankah itu keinginan mati? Saya belum pernah mendengar orang mengajukan permintaan seperti itu. Saya benar-benar ragu apakah ada yang salah dengan otaknya. Mereka yang belum pernah melihat Songxi mati dengan mata kepala sendiri mulai meragukan kehidupan mereka. Hanya mereka yang secara pribadi telah melawan hantu tua berjubah darah yang mengerti bahwa kalimat ini diucapkan sepenuhnya dengan penuh keyakinan. Faktanya, Songxi juga meletakkan kartunya di atas meja. Dia bahkan lebih jauh mengatakan kepada semua orang bahwa dia sangat sulit untuk dibunuh dan tidak mudah diprovokasi. Hantu tua, saya akui bahwa Anda mengembangkan teknik budidaya jalur darah dan memiliki vitalitas yang kuat. Namun, aku punya banyak cara untuk membunuhmu. Yang Mulia Iblis Ular Putih dengan anehnya muncul di samping Songxi, menempel di perpisahan. Suaranya menawan, dan penampilannya semakin menggoda. Dia mengenakan gaun putih sederhana. Kain itu menempel erat pada sosok menggairahkannya. Selain anggun, dia juga penuh dengan daging. Yang terpenting, tubuhnya sedikit berputar seperti ular, membawa godaan yang berbeda. Aura yang sangat berbahaya menyelimuti Songxi. Seolah-olah dia sedang diincar oleh musuh alaminya dan bisa ditelan oleh mulut berdarah yang terbentuk dari bibir merah indahnya kapan saja. Namun, Songxi tidak gemetar seperti tikus putih. Sebaliknya, dia menilai Yang Mulia Iblis Ular Putih dengan rakus. Ini hanyalah seorang wanita muda yang sudah menikah dan terkemuka. Dia dewasa dan menggoda. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan wanita muda seperti Luyo Uyo. Yang Mulia Iblis Ular Putih mengangkat alisnya. Mengapa orang ini tidak takut? Apakah karena dia tidak cukup mengintimidasi? Saat dia mencari-cari kesalahan pada reaksi Songxi, Songxi memeluk iblis ular itu dan melakukan kontak dekat dengannya di bawah tatapan tercengang semua orang. Pupil vertikal seperti giok dari Yang Mulia Iblis Ular Putih dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka manusia ini berani memeluknya. Dia tidak hanya memeluknya, tapi Songxi juga menyentuhnya beberapa kali. Dia merasa dingin dan elastis, dan dia tampak menikmatinya. Ini pinggang ular asli. Rasanya enak. Yang membuat Yang Mulia Iblis Ular Putih tidak bisa tetap tenang adalah komentar Songxi. Manusia dan iblis di dalam lingkaran semuanya tercengang. Yang Mulia Iblis Ular Putih selalu tinggi dan perkasa. Meskipun perasaannya telah ditipu oleh wakil ketua sekte dari kultus setan langit saat itu, dia sudah menjadi penguasa iblis di generasi mereka dan bahkan lebih kuat dari para penggarap transformasi jiwa yang levelnya sama dengan manusia. Siapa yang berani melakukan ini? Yang terpenting, orang ini masih berjarak 2 alam darinya.
Belum lagi para kultivator biasa, bahkan Kaisar Qian dan Yang Mulia Iblis lainnya tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Kamu punya nyali. Yang Mulia Iblis Ular Putih juga merupakan seseorang yang telah melihat sebagian besar dunia. Dia tertegun sejenak, tapi dia tidak kehilangan ketenangannya dan hanya mencibir. Cahaya dingin terpancar dari otot dan tulang putihnya yang seperti batu giok. Suhu di sekitarnya tiba-tiba turun, menyebabkan tubuh Songsi langsung tertutup lapisan es. Jarang sekali Songsi melepaskan api sejati yang tertinggi untuk menghalangi cahaya dingin. Bukannya dia tidak ingin mati, tapi dia ingin tinggal bersama iblis wanita ini lebih lama lagi. Dia menyeringai. Saya masih bisa memberi Anda cuti hamil jika Anda cukup berani, percaya atau tidak. Meski istilah cuti hamil masih asing, Yang Mulia Iblis Ular Putih masih memahami maksudnya. Ekspresinya menjadi dingin. Kamu memaksaku untuk membunuhmu. Songsi tidak takut sama sekali. Dia dengan sengaja mengambil satu langkah ke depan dan menempelkan dirinya ke dada Yang Mulia Iblis Ular Putih. Tubuhnya seperti es, namun tetap lembut dan nyaman. Tubuhnya bersinar dan dia berbisik ke telinga Yang Mulia Iblis Ular Putih, "Iblis wanita, apakah kamu mencoba membekukanku bersamamu?" Melihat Songsi memaksakan peruntungannya, pupil mata Yang Mulia Iblis Ular Putih membesar, memperlihatkan giginya yang tajam. Ekspresi sengit melintas di wajah cantiknya saat ia mencengkeram leher Songsi. Piak. Songsi meraihnya dan mengukur tangan putih mulusnya. Saya harus mengatakan, semakin tinggi tingkat kultivasi Anda, semakin baik kulit Anda. Saat dia berbicara, cahaya putih dan emas saling terkait. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, membentuk lingkaran riak energi. Tingkat budidaya Songsi pada akhirnya lebih rendah. Meskipun kekuatan api sejati yang tertinggi, yang belum mencapai tingkat pemula, sangat kuat, namun kekuatan itu masih jauh lebih rendah daripada Will-O-Wisp S yang dikembangkan oleh transformasi jiwa. Itu dengan cepat ditekan. Namun, tubuh fisik Songsi telah melampaui alam ini atau bahkan alam berikutnya. Tubuh ilahi penguasaan agungnya tidak kalah dengan tubuh fisik Yang Mulia Iblis Ular Putih. Tanpa menggunakan kekuatan nomologis tambahan, Yang Mulia Iblis Ular Putih tidak memiliki banyak keuntungan. Yang Mulia Iblis Ular Putih terkejut. Bagaimana tubuh orang ini bisa begitu kuat? Dia bahkan lebih jahat darinya. Kaisar Qian dan pembangkit tenaga listrik lainnya yang menonton pertunjukan itu menyipitkan mata. Mereka tidak terburu-buru melakukan apapun. Mereka ingin melihat hal menarik apa yang bisa dipaksakan oleh Yang Mulia Iblis Ular Putih dari orang ini. Retak, retak, retak. Dia menggunakan kekuatan nomologisnya sedikit dan langsung menekan api sejati yang tertinggi milik Songsi. Lengan Songsi dengan cepat membeku dan mengeluarkan suara yang tak tertahankan. Perbedaan kekuatan nomologis sangat besar. Songsi menghela nafas. Tangannya yang lain, yang belum membeku, mengangkat dan menepuk pantatnya 2 kali. Tepuk tangan. Suara tajam bergema, menutupi suara tubuh Songsi yang membeku. Yang Mulia Iblis Ular Putih tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan cahaya dingin yang tak ada habisnya dilepaskan seperti air pasang, mengubah Songsi menjadi es. Namun meskipun Songsi telah berubah menjadi es, tangannya yang lain masih menyentuh pantat Yang Mulia Iblis Ular Putih. Yang Mulia Iblis Ular Putih sangat marah hingga dadanya naik turun dengan keras, dan dia menamparnya dengan keras. Songsi langsung hancur berkeping-keping. Ding! Anda telah dibunuh oleh Will-O-Wisp of Ice milik Yang Mulia Iblis Ular Putih. Tubuh dan jiwamu telah binasa. Hadiahnya berlipat ganda. Asal atribut api Anda telah diperkuat, dan Anda telah membangunkan tubuh 9 yang ilahi. Kamu telah menyerap kekuatan dari kematian dan memperoleh 1.500 poin atribut kebebasan. Setelah permintaan tersebut, Songsi berhasil dibunuh oleh Yang Mulia Iblis transformasi jiwa. Yang mengejutkan, dia benar-benar membangunkan fisik lain. Fisik ini fokus pada atribut api, yang berbeda dengan tubuh ilahi emas, yang fokus pada tubuh fisik. Sejak saya dipicu oleh serangan es, sistem telah meningkatkan ketahanan saya. Songsi tenggelam dalam pikirannya. Dia telah mengembangkan api sejati yang tertinggi. Tentu saja, api sejati ini belum mencapai tahap pemula dan lebih dekat dengan 9 api sejati. Mungkin kekuatan nomologis ini istimewa, memungkinkan dia memiliki fisik khusus yang sesuai. Bab 279. Kenapa tidak semua orang bunuh aku sekali saja?
Dengan dibangkitkannya tubuh sembilan yang ilahi, dia menyadari bahwa api sejati yang hanya ada di meridian dan inti emasnya telah menyatu langsung ke dalam dagingnya. Sama seperti pedang Qi yang dipahami oleh saluran spiritual tubuh pedang, itu secara langsung menjadi kekuatan bawaannya. Pada saat ini, darah apapun akan memiliki kekuatan api. Sebelumnya, hanya kekuatan nomologisnya yang mengandung api sejati. Sekarang, dia memilikinya di sekujur tubuhnya. Kekuatan mantra atau pertarungannya telah meningkat pesat. Di tanah, pecahan es menghilang, dan Songsi muncul di belakang Yang Mulia Iblis Ular Putih, api menari-nari di kulitnya. Dia memeluk Yang Mulia Iblis Ular Putih yang tertegun dari belakang. Pemukulan adalah pemujaan dan omelan adalah cinta. 1. Pemukulan adalah pemujaan dan omelan adalah cinta, adalah terjemahan langsung dari frase bahasa Mandarin yang digunakan untuk menggambarkan cinta yang disampaikan melalui omelan dan disiplin. Kasih sayangmu terlalu besar untukku. Yang Mulia Iblis Ular Putih terkejut, dan dia melepaskan es Will-O-Wisp lagi. Kemudian, ditemukan bahwa kejantanan dalam tubuh orang tersebut telah menjadi lebih kuat, dan tidak dapat membekukannya secara instan seperti sebelumnya. Songsi sengaja bersandar di bahunya dengan ekspresi senang. Ini cukup keren. Kalau begitu kamu bisa mati kedinginan. Niat membunuh muncul dari mata Yang Mulia Iblis Ular Putih, dan dia menggunakan lebih banyak kekuatan nomologis untuk membekukan orang ini. Kali ini, daging Songsi memancarkan energi panas, tetapi untuk sementara diblokir. Telapak tangannya terus memanfaatkan iblis itu. Mengapa tubuh hantu tua ini mengandung yang origin yang begitu agung? Kenapa tidak muncul sekarang? Kaisar Qian menatap Songsi. Dia telah memperhatikan dan dapat melihat dengan jelas perbedaannya. Ayah, itu mungkin hasil karya harta karun. Qian Wuji berspekulasi. Dia tidak mengira orang ini menyembunyikannya. Kaisar Qian mengerutkan kening dan melihat ke arah hantu tua berjubah darah yang telah membeku menjadi es lagi. Hingga saat ini, dia belum menemukan jejak apapun dari apa yang disebut harta karun itu. Di tengah suara pecah, Songsi mati lagi. Tubuh sembilan yang ilahi terus meningkat, dan api sejati yang terkandung dalam daging dan darahnya menjadi lebih padat. Itu sangat bermanfaat bagi budidaya api sejati yang tertinggi. Pada kebangkitan kedua, Yang Mulia Iblis Ular Putih masih dipegang oleh Songsi. Kali ini, dia tidak terburu-buru menyerang. Sebaliknya, dia memeluk Songsi dan sedikit menggeliat di tubuhnya. Dia mengamati tubuh Songsi dan berkata dengan penuh minat, "Kamu benar-benar mampu. Apakah kamu ingin kembali bersamaku untuk bermain?" Dia sangat ingin menangkap orang ini dan mempelajarinya dengan benar. Dia ingin melihat bagaimana dia menghindari Will-O-Wisp dan bagaimana dia berteleportasi di belakangnya. Pasti akan ada keuntungan besar setelah mengetahui rahasia ini. Tidak masalah. Aku tidak keberatan memiliki anak bersamamu. Lagu Si tersenyum. Kekuatan ilahi iblis ular dapat merangsang tubuh sembilan yang ilahi untuk meningkat, jadi dia secara alami tertarik untuk dibekukan beberapa kali lagi. Mesum, kamu tidak tahu malu. Kamu bahkan ingin melawan setan. Lu Yoyo meludah dengan nada meremehkan. Sungguh teladan yang luar biasa. Xuan Busheng memuji. He Changqing terkekeh. Orang ini benar-benar tahu cara berbicara. Dihadapkan pada ejekan Songsi, mata Yang Mulia Iblis Ular Putih berkilat dingin, tapi dia tidak mau menyebutkan bibit kejinya. Ia berkata tanpa ekspresi, "Karena kamu setuju, ayo pergi." Dia meraih lengan Songsi dan ingin berteleportasi. Astaga! Kaisar Qian menginjak naga emas dan menghalangi jalan dengan ekspresi mendominasi. Yang Mulia Iblis Ular Putih, saya tidak setuju untuk membiarkan Anda membawanya pergi. Orang ini ingin pergi bersamaku, apa hakmu untuk menghentikannya? Tubuh Yang Mulia Iblis Ular Putih bersinar dengan cahaya dingin, dan Ki Iblis yang mengerikan berubah menjadi ular putih dingin yang sekuat pihak lain. Kedua aura transformasi jiwa bertabrakan, menciptakan badai energi yang mengerikan di tempat. Cuaca berubah drastis. Satu sisi adalah cahaya suci, dan sisi lainnya adalah hujan es dingin. Ekspresi Songsi berubah. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari seorang kultivator transformasi jiwa. Yang Mulia Iblis Ular Putih belum menggunakan kekuatan penuhnya saat berhadapan dengannya sekarang. Ini adalah musuh umat manusia. Ini masalah internal kami. Jangan ikut campur. Kaisar Li mendarat di samping dan menghentikan Yang Mulia Iblis Ular Putih membawa pergi Songsi.
HMPH, dia membunuh anakku menjadikannya bukan lagi masalah internal umat manusia saja. Kaisar Gagak Merah juga mendarat di sisi Yang Mulia Iblis Ular Putih. Meskipun ras Gagak Merah dan ras Ular Putih adalah musuh alami, tidak masalah jika mereka berpihak untuk sementara waktu demi harta orang tersebut. Raja-raja lain, Kaisar Iblis, dan bahkan penguasa Iblis hanya menyaksikan dengan dingin, seolah-olah mereka tidak siap untuk terlibat. Namun, para penonton yang cerdas tahu bahwa begitu sesuatu yang baik muncul, mereka pasti tidak akan duduk diam dan menunggu. Kalau begitu, kita hanya bisa berjuang untuk memutuskan siapa yang pantas mendapatkan kepemilikan. Yang Mulia Iblis Ular Putih mengangkat alisnya, dan aura ganas muncul di tubuhnya, menekan Kaisar Qian. Yang terakhir baru saja menerobos ke ranah transformasi jiwa, dan fisik manusianya sedikit lebih rendah daripada ular roh seperti ular putih. Dia perlahan-lahan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Namun, ketika dia mengeluarkan tombak hitam, perbedaannya langsung terlihat. Kekuatan tombak hitam menyatu dengan kekuatan nomologis Kaisar Qian dan dengan cepat berubah menjadi naga hitam yang memancarkan aura kuat. Untuk sesaat, naga dan ular muncul di kehampaan dan warna hitam dan putih dapat dibedakan dengan jelas. Ini adalah harta Dharma yang meniru harta karun Numinous, tombak naga langit. Mengapa kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan Kaisar Qian? Jadi bagaimana jika itu tidak cocok? Harta Dharma ini masih kuat dan telah melampaui artefak Numinous biasa. Saya ingin tahu apakah mereka telah mencapai tingkat harta karun Numinous. Bangsa Qian masih sebesar dulu. Meskipun mereka tidak memiliki harta karun Numinous untuk mendukung mereka, Kaisar Qian telah menerobos ke alam transformasi jiwa dan menyempurnakan replika harta karun Numinous ini. Dia tidak bisa diremehkan. Dalam kegelapan, ada orang yang berdiskusi dengan lembut. Ekspresi kultus setan langit dan para penggarap iblis lainnya tidak terlihat terlalu bagus. Semakin kuat Kaisar Qian, mereka akan semakin sial. Pada saat ini, Songsi memutar matanya dan melepaskan Yang Mulia Iblis Ular Putih. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berkata, saya sendiri yang akan pergi bersama iblis wanita ini. Jika kamu ingin balas dendam, kenapa kamu tidak membunuhku sekali saja untuk melampiaskan amarahmu? Melihat Songsi mendekati kematian lagi, Kaisar Qian, Crimson Crow, dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak tahu apa motif Songsi. Meskipun hantu tua ini sangat sulit dibunuh, tidak perlu melakukan ini, bukan? Diam. Anda tidak punya hak untuk berbicara sekarang. Yang Mulia Iblis Ular Putih melambaikan tangannya dan Songsi langsung berubah menjadi es, tetapi dia tidak terbunuh. Dia membuka mulutnya dan ingin menelan Songsi. Tiba-tiba terdengar auman naga. Cakar naga hitam besar turun dari langit dan memaksanya mundur dengan keras. Songsi terlempar seperti bola karet akibat gempa susulan dari tabrakan tersebut. Mata Kaisar Gagak Merah berbinar saat dia berubah menjadi wujud aslinya. Dia melebarkan sayapnya dan terbang keluar, meraih Songsi. Kesal. Kaisar Li menebas dengan kapak besarnya, memaksa Kaisar Gagak Merah menghindar ke samping. Kekuatan kapak besar itu mendarat di tanah dan membelah ngarai. Namun, di detik berikutnya, bayangan putih menamparnya dan membuatnya terbang. Bayangan putih itu berhenti dan memperlihatkan ekor ular berwarna putih keperakan. Sisiknya memiliki pola seperti kepingan salju. Kekuatan pembekuan yang tak ada habisnya dilepaskan dengan cahaya dingin. Tanah di dekatnya tertutup lapisan es, dan kepingan salju terus berjatuhan dari langit. Dilihat dari tubuhnya, ini adalah seekor ular putih yang panjangnya hampir 1000 meter melingkar di tanah. Ada sedikit tonjolan di kepalanya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ia akan berubah menjadi naga banjir. Ular putih adalah mutan purba alami dengan batas pertumbuhan tinggi. Oleh karena itu, dia tidak seperti ular yang bisa berubah menjadi naga banjir di alam inti emas. Meski bukan naga banjir, kekuatan yang lebih menakutkan dari naga banjir biasa. Dia menggerakkan ekornya dan menangkap Songsi, yang telah berubah menjadi es. Dia tidak mencoba menelannya lagi karena Kaisar Qian memperhatikannya. Yang Mulia Iblis Ular Putih, apakah kamu yakin ingin melawanku? Ekspresi Kaisar Qian dingin, percaya atau tidak, aku akan meratakan gua ular putihmu besok. Kaisar Qian, kamu cukup sombong. Apakah Anda berencana menggunakan angka untuk menindas ras ular kita? Di tengah tawanya yang menyeramkan, Yang Mulia Iblis Ular Hitam mendarat di samping Yang Mulia Iblis Ular Putih dengan senyuman palsu.
Bab 280. Kekuatan tentara penggarap. Situasi segera berubah. Klan ular memiliki keuntungan besar. Yang Mulia Iblis Ular Putih melirik lelaki tua itu dan berkata kepadanya, "Bantu aku keluar dari sini, dan aku akan memberikan setengah dari dia." "Peri Ular Putih, kamu terlalu sopan. Kita tipe sesama, jadi kita harus saling membantu," jawab Yang Mulia Iblis Ular Hitam dan pergantian tangan. Kekuatan nomologis hitam yang deras berubah menjadi sungai besar yang mengalir menuju Kaisar Gagak Merah dan Kaisar Li. Bagaimanapun, keduanya adalah satu dunia yang terpisah. Karena kekuatan sungai hitam, mereka tetap terpaksa mundur ke tepi sungai meski bertahan dengan kekuatan tenaga. Kaisar Gagak Merah sangat marah. "Aku tertarik, namun kamu menyerangku? Oh, maafkan saya. Saya menggunakan terlalu banyak kekuatan," jawab Yang Mulia Iblis Ular Hitam sambil tersenyum. Yang Mulia Iblis Ular Putih juga bertarung dengan Kaisar Qian. Perbedaan kekuatan keduanya tidak besar. Setelah tabrakan, mereka segera berpisah. "Tentara Naga Qian, bentuk formasi dan bunuh iblis." Kaisar Qian memberi perintah, dan pasukan berikut meraung dan bergerak serempak. Kekuatan para prajurit dikumpulkan menjadi naga panjang dan menyerang Yang Mulia Iblis Ular Putih. Karena daerah ini awalnya berada dalam jangkauan umat manusia, kecuali raja dan tentara, 9 negara tidak mengirimkan pembangkit tenaga transformasi jiwa lainnya. Selain Yang Mulia Iblis mereka, klan ular benar-benar tidak memiliki kejeniusan yang luar biasa kali ini. Mereka langsung mengirimkan 2 pembangkit listrik ini untuk mempertahankan benteng. Keduanya bisa dianggap sebagai kekuatan tempur tertinggi di sini. Awalnya, itu hanya untuk menebus penampilan, tapi saat ini, itu memainkan peran dalam memperjuangkan harta karun humanoid, Songxi. Ledakan. Naga panjang yang dilepaskan oleh pasukan dikirim ke tubuh iblis Yang Mulia Iblis Ular Putih dan dipaksa mundur. Songxi agak kaget. Inilah kekuatan suatu waktu. Tingkat budidaya pasukan tertinggi hanya di alam Kaisar Bela Diri Jiwa yang baru lahir. Tetapi dalam hal kekuatan ledakan, itu bahkan membuat keterlibatan transformasi jiwa mundur. Alasan mengapa 9 negara tidak mengirimkan para penggarap transformasi jiwa adalah karena mereka masing-masing memiliki pasukan penggarap yang kuat yang melampaui sekte atau keluarga manapun. Bahkan tanpa menggunakan harta perang Dharma, mereka masih bisa mengintimidasi banyak faksi. Pada saat ini, pasukan negara Li juga bergerak. Kekuatan tak terbatas berkumpul dan berubah menjadi kapak berwarna darah yang tertutup dengan keras ke arah Yang Mulia Iblis Ular Hitam. Ledakan. Sungai kekuatan Dharma Yang Mulia Iblis Ular Hitam terbelah menjadi 2. Yang terakhir mendengus dan ketakutan melintas di matanya. "Peri Ular Putih, kamu harus pergi secepatnya. Kalau tidak akan mudah bagimu untuk pergi. Bahkan bisa mengancam nyawa. Ayo pergi." Yang Mulia Iblis Ular Putih menangkap Songxi, yang diukur oleh pasukan pembudidaya, dan cahaya dingin berkedip di tubuhnya. Tubuhnya tiba-tiba menyusut dan dengan suara swos, ia terkubur ke dalam tanah. Yang Mulia Iblis Ular Hitam melakukan hal yang sama. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Kedua raja dan pasukan penggarap yang mengejarnya hanya menghancurkan tanah, tetapi mereka tidak dapat lagi menemukan bayangannya. Iblis yang tidak tahu berterima kasih ini suka menggali ke dalam tanah. Kaisar Qian sedikit marah. Awalnya, ketika dia bertarung dengan Kaisar Li dan Crimson Crow, dia memiliki kekuatan alam transformasi jiwa dan memiliki peluang menang terbesar. Pada akhirnya, dia tidak menyangka kedua Yang Mulia Iblis Ular akan mengganggu dan merebut orang itu. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. "Ayah, hantu tua berjubah darah ini tidak terduga. Mungkin ini juga merupakan bencana bagi mereka." Qian Wuji menghiburnya. "Semoga saja begitu. Jika dia masih bisa membuat Yang Mulia Iblis Ular Putih menderita, maka kita harus mempertimbangkan apakah kita harus terus menyinggung perasaannya." Kaisar Qian mendengus, "Tentara Naga Qian, mundur." Dia melirik ke suatu tempat. Orang-orang dari klan ular dan kultus iblis telah mengambil kesempatan untuk menyelinap pergi. Tidak baik mengejar dan membunuh mereka sekarang. Bawah tanah. Songxi melihat seekor ular putih dengan cepat menerobos tanah dan maju. Dia mendecakkan lidahnya, seperti yang diharapkan dari seekor ular. "Anda benar-benar tahu cara mengebor lubang." "Omong kosong, ini adalah kekuatan suci bawaanku. Itu setara dengan mantra pelarian bumi dari ras manusiamu."
Yang Mulia Iblis Ular Putih berbalik dan menatap Song Si dengan dingin. Kami akan segera kembali ke Gua Ular Putih. Keluarkan hartamu sesegera mungkin agar penderitaanmu berkurang. Dia ingin mendapatkan harta karun itu sekarang. Dengan cara ini, dia mungkin tidak perlu membaginya dengan barang lama. Harta karun apa yang kamu inginkan? Song Si tersenyum, aku punya banyak harta besar dalam diriku. HMPH, berhentilah berpura-pura. Kamu tahu apa yang aku inginkan? Yang Mulia Iblis Ular Putih mencibir, apa yang Kaisar Qian dan yang lainnya inginkan darimu? Maaf, aku tidak bisa mengeluarkannya. Song Si tahu bahwa yang dia maksud adalah alasan mengapa tubuhnya begitu menakutkan. Namun, dia benar-benar tidak bisa mengeluarkannya. Ini adalah sistem bawaannya. Kalau begitu aku hanya bisa memikirkan cara untuk membuatmu meludahkannya. Yang Mulia Iblis Ular Putih mulai mengancamnya. Saat kami kembali, Anda akan merasakan sakitnya digigit ribuan ular. Bisakah kamu menggigitku saja? Lupakan ular hitam tua itu. Song Si mencoba bernegosiasi. Berhentilah bersikap bodoh. Anda adalah tahanannya. Kamu tidak berhak memilih. Yang Mulia Iblis Ular Putih mencibir. Aura hitam muncul di sampingnya, dan Yang Mulia Iblis Ular Hitam muncul dari sana dan mengikutinya ke tanah. Peri Ular Putih. Apa gunanya bicara omong kosong dengannya? Jika kamu tidak menyerahkan rahasianya, manusia, aku akan menyiksamu. Anda akan melihat puluhan ribu ular menggigit tubuh Anda dan saya bahkan akan memberi Anda mandi dengan bisa ular. Hehe. Yang Mulia Iblis Ular Hitam mengamati Song Si dengan dingin. Saya cukup berpengalaman dalam menangani manusia. Tidak peduli betapa kerasnya tulangmu, akan tiba saatnya kamu akan dilunakkan olehku. Ini adalah kematian yang lambat. Saya tidak tertarik. Song Si menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia memiliki keinginan mati, dia memiliki persyaratan ketat mengenai kualitas kematian. Bisa mati dengan bahagia dan cepat adalah syarat paling mendasar. Jika dia bisa mati dengan bahagia dan cepat, itu yang terbaik. Konyol. Apakah mangsa memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu? Yang Mulia Iblis Ular Hitam mengeluarkan pedang beracun dan menusukkannya ke dada Song Si. Untaian racun yang mengerikan menyerang tubuh Song Si. Rasakan racunnya dulu. Ini akan membuat seluruh tubuh Anda gatal, seolah-olah ada gangren yang merayapi tubuh Anda. Anggap saja ini sebagai hidangan pembuka. Dia tersenyum sinis. Benar saja, dia sangat berpengalaman dalam menyiksa orang. Bahkan perkataannya bisa membuat takut orang. Song Si mengerutkan kening. Pada saat itu, dia sudah merasakan samar-samar rasa gatal menyebar dari tulangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambilnya, tapi dia tidak bisa membatalkannya sama sekali. Sudah kubilang, aku tidak suka penyiksaan seperti ini. Song Si mendengus. Ragnarok. Es yang membekukannya langsung terlepas. Song Si mendapatkan kembali kebebasannya dan menampar Yang Mulia Iblis Ular Hitam yang tertegun, menyebabkan wajahnya berubah bentuk. Apa? Yang Mulia Iblis Ular Putih tidak menyangka Song Si bisa melepaskan diri dari segel esnya. Dia buru-buru meningkatkan kekuatannya, tapi dia diblokir oleh lapisan cahaya emas suci dan tidak bisa membekukan orang ini sama sekali. Wajah Yang Mulia Iblis Ular Hitam berkerut setelah ditampar. Dia meraung dengan aura pembunuh, kamu memiliki keinginan mati. Dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan kekuatan korosif hitam. Saat Song Si melakukan kontak dengannya, tubuhnya dengan cepat meleleh. Bakat orang tua ini berbeda dari Ice Will-O-Wisp milik Yang Mulia Iblis Ular Putih. Itu adalah kekuatan korosif yang aneh yang juga mengandung niat dingin. Faktanya, ini adalah kumpulan semua jenis racun. Song Si dengan cepat kehilangan kesadaran dan gas hitam keluar dari tubuhnya. Dengan suara mendesis, Song Si berubah menjadi tumpukan lumpur. Kamu memukulnya terlalu keras. Mengapa kamu membunuhnya? Apakah kamu tidak tahu bahwa dia dapat dibangkitkan? Yang Mulia Iblis Ular Putih berhenti, agak tidak puas. HMPH, tidak ada yang berani memukulku seperti ini. Yang Mulia Iblis Ular Hitam mendengus, karena dia bisa bangkit kembali, apa yang perlu ditakutkan? Saya tidak yakin apakah dia akan melarikan diri ketika dia bangkit kembali. Sebelumnya, ketika dia bangkit kembali, saya tidak berhasil menangkap jejaknya. Yang Mulia Iblis Ular Putih mengamati sekelilingnya dan menghela nafas lega ketika dia melihat Song Si masih di sana.